Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada Wah, video kali ini kami dari kelompok Lufa Clean akan mempresentasikan hasil dari kerja tim kami mengenai proposal bisnis dari Lufa Clean. Next. Pertama, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok ini. Pertama ada Gersi Juwanti dengan NIM 231535354. Yang kedua ada saya sendiri, Muhammad Salim Firmansyah dengan NIM 231523070. Ketiga ada Eko Sumantri dengan NIM 231521006. Terakhir ada Muhammad Arif Assalam dengan NIM 231523036. Next, kita masuk pada customer persona atau target ideal dari bisnis kami sendiri, yaitu ada ibu rumah tangga, mahasiswa, dan owner restoran. Kita lihat dari pertama itu ada ibu rumah tangga dengan bernama Bolina dengan umur 55 tahun, di mana Bolina ini mulai mengurangi penggunaan spons plastik untuk mengurangi limbah dan beralih ke produk yang ramah lingkungan. Kedua ada Wahyu, yaitu seorang mahasiswa dengan domisili Kota Padang. Wahyu sangat terbuka dengan inovasi produk dan sudah concern terhadap penggunaan produk ramah lingkungan untuk menjaga lingkungan dari limbah plastik yang susah didaur ulang. Di sisi lain, Wahyu juga ingin menggunakan produk yang ramah lingkungan yang murah dan juga praktis. Terakhir ada Dina, yaitu seorang owner restoran di Kota Padang, yang dimana Dina sudah menyadari bahwasanya peran bisnis kuliner dalam mengurangi produk limbah terhadap lingkungan itu sangat besar. Dan Dina memutuskan untuk beralih ke produk yang ramah akan lingkungan. Next. Baiklah, ada pula terbelakang kami mengangkat ide bisnis ini adalah kesadaran akan gaya hidup ramah lingkungan terus meningkat, tercermin dari permintaan produk ramah lingkungan. Namun kondisi lingkungan di Indonesia masih memprihatinkan, terutama masalah sampah plastik yang menjadikan Indonesia penghasil terbesar kelima di dunia. Meski berbagai inisiatif telah dilakukan, keberhasilan upaya ini memerlukan kolaborasi dari semua pihak. Selain itu, sektor pertanian di Indonesia memiliki potensi paling besar dengan dukungan lahan subur dan 28 juta petani. Namun regenerasi petani menjadi tantangan yang membutuhkan perhatian serius untuk menjaga keberlanjutan. Oleh karena itu diperlukan sinergi untuk menjaga lingkungan dan memberdayakan sektor pertanian demi keberlanjutan di masa depan. Baiklah, next. Eh, Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, itu Garsi Juanti. Kepada Garsi, disilakan. baik, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan materi tentang Goal Noble Purpose. Materi tentang Goal Noble Purpose ya ini uh, Luva Clean dan kontribusi terhadap SDGs. Luva Clean merupakan produk spons berbahan dasar gambas yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dengan berbagai cara. Yang pertama ada SDGs dengan poin ke 12 yaitu dengan menggunakan bahan alami, Luvaprin membantu mengurangi ketergantungan pada plastik sekaligus menginspirasi gaya hidup ramah lingkungan. Proses produksinya minim limbah dan memanfaatkan bahan lokal sehingga mendukung konsumsi dan produksi berkelanjutan. Yang kedua ada pelestarian sumber daya alam seperti pada poin SDGs yang ke-15 yaitu gambas sebagai bahan utama merupakan sumber daya terbarukan yang ramah lingkungan. Produk ini mudah terurai secara alami dan mendukung pertanian berkelanjutan tanpa merusak ekosistem. Selanjutnya ada pemberdayaan petani lokal sesuai dengan SDGs poin ke-1 dan 8, yaitu Lufaklin bekerjasama dengan petani lokal memberikan pelatihan, akses pasar, dan harga yang adil. Ini menciptakan lapangan kerja yang layak dan stabil sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. Selanjutnya ada mengurangi kesenjangan sosial sesuai dengan SDGs poin ke-10. Dengan melibatkan masyarakat lokal dalam berbagai tahap produksi, pengemasan, hingga distribusi, Lufagen menciptakan peluang ekonomi bagi berbagai lapisan masyarakat. Kerjasama dengan UMKM juga memperluas jangkauan produk sekaligus mendukung usaha kecil. Next. Selanjutnya ada profil usaha. Kami memilih nama Luva Clean untuk produk kami karena memiliki makna yang relevan dengan identitas produk. Kata Luva berasal dari nama ilmiah tanaman gambas, sementara Clean merepresentasikan fungsi produk sebagai alat kebersihan. Visi kami adalah menciptakan produk spon ramah lingkungan dengan memberdayakan masyarakat sekitar. Untuk mewujudkan visi tersebut, kami menetapkan beberapa misi, yaitu yang pertama ada memanfaatkan
menggunakan gambas sebagai bahan baku utama, memanfaatkan kertas sebagai material untuk kemasan, memberdayakan petani lokal sebagai penyedia bahan baku, dan juga melibatkan masyarakat sekitar dalam proses produksi dengan memanfaatkan tenaga kerja lokal. Selanjutnya ada keunikan dan keunggulan produk. Next. Yang pertama ada ramah lingkungan dan mudah terurai. Lufaquin hadir sebagai solusi untuk mengurangi penggunaan spons sintetis dan produk berbahan plastik yang sulit terurai. Dengan bahan dasar gambas yang 100% alami ini, produk dapat terurai secara hayati dalam waktu yang relatif singkat, sehingga tidak mencemari lingkungan. Hal ini menjadikan Lufa sebagai pilihan bagi konsumen yang ingin berkontribusi pada pelestarian lingkungan. Selanjutnya ada bahan baku lokal yang melimpah. Gambas adalah sayuran yang banyak tumbuh di Indonesia, terutama di daerah seperti Sumatera Barat, sehingga bahan bakunya sangat mudah didapatkan. Dengan memanfaatkan bahan lokal, Ufakil mengurangi ketergantungan pada impor bahan baku dan mendukung perekonomian lokal. Selanjutnya yang ketiga ada proses induk produksi mudah dan tanpa limbah berbahaya. Proses produksi Livaquin sangat sederhana dan tidak membutuhkan teknologi yang rumit. Gambas hanya perlu dikeringkan. Selanjutnya, setelah kering, gambas memiliki struktur berongga yang sangat cocok untuk digunakan sebagai alat pembersih. Proses ini tidak memerlukan bahan kimia tambahan, sehingga tidak menghasilkan limbah berbahaya bagi lingkungan. Selain itu, metode produksi yang mudah membuat produk ini dapat dikembangkan oleh pelaku usaha kecil hingga industri rumahan, menjadikannya peluang bisnis yang inklusif dan ramah lingkungan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih pada Gersi. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Muhammad Arif Salam kepada Arif, disilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya kepada moderator yang menjadi moderator pada presentasi kali ini. Saya Muhammad Arif Salam izin melanjutkan presentasi kita pada slide selanjutnya. Baik, untuk slide ini ada mengenai filosofi logo. Untuk filosofi logo sendiri bisa dilihat di sini gambarnya, yaitu Natural Lufa Spons Gambas. Adapun beberapa makna dari uh, logo ini antara lainnya yang pertama itu bisa dilihat ada bentuk lufah yang terintegrasi dengan daun. Nah, bentuk lufah yang terintegrasi dengan daun itu bermakna produk ini tidak hanya bermanfaat bagi konsumen tetapi juga bagi lingkungan kita sekitar kita. Dan yang kedua itu ada palet warna alami kayak warna hijau, beige, dan coklat. Nah, ketiga warna itu warna hijaunya melambangkan kehidupan, kesegaran, dan komitmen terhadap kelestarian alam. Nah, untuk warna beige-nya menggambarkan kedamaian dan kegunaan kegunaan produk yang sangat bermanfaat ini. Kemudian yang terakhir ada warna coklat, memberikan nuansa stabilitas, kehangatan, dan keterhubungan dengan bumi. Kemudian ada juga desain minimalis yang bisa kita lihat dari desain logonya, bermakna kesederhanaan, yang dimana desain ini merefleksikan misi produk yang fokus pada esensi produknya. Dan juga memiliki pesan bahwa desain ini melambangkan produk yang efisien, transparan, dan berintegrasi pada manfaat nyata yang ada di sekitar lingkungan kita. Mungkin boleh next slide. Baik untuk SWOT dari Luvakmin sendiri itu ada strengths-nya. Yang pertama itu ada ramah lingkungan, ekonomis, dan serbaguna tentunya. Untuk opportunity sendiri, bisa kita lihat untuk produk seperti Luvakmin ini menjadi tren gitu di kalangan masyarakat kita. Karena masyarakat kita ini sekarang sedang mengikuti tren ramah lingkungan yang dan berkolaborasi dengan dan banyak dari produk Luvakmin ini berkolaborasi dengan UMKM inovasi produk. Dan yang ketiga ada weakness-nya. Untuk weakness itu sendiri memang produk ini kurang familiar, kemungkinan berjamur, dan yang ketiga itu kurang menarik secara visual. Untuk thread-nya sendiri ya bisa kita lihat kompetisi dengan spons sintesis ya, yang ketersediaan bahan baku, kompetisi dengan spons sintesis, ketersediaan bahan baku dan ketahanan pasar. Mungkin boleh next slide. Baik untuk alur produksinya sendiri itu yang pertama itu membeli gambas dari para petaninya, yang kemudian dilanjutkan dengan bahan baku diterima oleh rumah produksi, yang dilanjutkan dengan poin yang ketiga proses pengolahan dan pembuatan produk, ya, dan yang keempat itu ada sesi quality control untuk mengecek kualitas dari produknya itu sendiri, dan yang kelima pengemasan produk, dan yang terakhir itu distribusi produk kepada konsumen maupun reseller. Next slide. Baik, untuk slide selanjutnya saya kembalikan pada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Arif. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Eko Sumantri kepada Eko, disilakan. Baik, saya akan melanjutkan proses produksi dari yang disampaikan oleh Saudara Arif. Untuk proses produksi pada Lufaklin ini terbagi tiga secara garis besarnya, yaitu ada pemotongan dan dilanjutkan oleh pengaringan dan juga proses packing.
Nah, pada proses pemotongan ini, gambas itu akan dipotong terlebih dahulu sesuai dengan pesanan atau dengan keinginan yang sesuai variasi produknya, yakni ada variasi yang pendek dan juga yang panjang. Selanjutnya itu ada proses pengeringan. Jadi di proses pengeringan ini gambas akan dimasukkan dalam mesin pengering supaya bisa dikelupas bagian kulitnya serta mengeringkan bagian-bagian dagingnya. Dan yang terakhir itu proses packing. Di proses packing ini gambas akan di packing dengan kertas padi dan juga diberikan stiker produk atau bisnis kami dan juga disesuaikan dengan permintaan konsumen untuk jumlah packingannya. Baik, selanjutnya. Oke, yang selanjutnya adalah untuk target atau strategi pemasaran. Yang pertama itu produknya. Produk itu, produk kami merupakan spons serbaguna dari bahan bakar ramah lingkungan yang bisa menjawab kebutuhan konsumen dengan kebutuhan spons yang tinggi, namun juga tetap ramah lingkungan tanpa menyumbangkan sampah plastik. Selanjutnya untuk harga atau price, untuk harga dari spons kami ini tentunya bersaing dengan harga spons sintetis, karena jika tidak bersaing tentunya akan susah untuk menciptakan tren yang positif bagi masyarakat luas. Dan yang terakhir untuk place. Untuk tempat kami memasarkan produk itu melalui media digital khususnya yaitu marketplace, sosial media, dan juga word of mouth dari mulut ke mulut khususnya untuk ibu rumah tangga dan juga mahasiswa. Baik, selanjutnya yang terakhir ya ini ada biaya realisasi usaha. Nah, jadi untuk usaha kami ini memerlukan modal awal untuk produksi sekitar 35 juta yang meliputi mesin, sewa ruko atau bangunan, dan juga peralatan serta perlengkapan lainnya. Untuk HPP, tiap produknya adalah 1.500 per piece dan harga jualnya itu kami merencanakan sekitar 5.000. Dan untuk itu bisa memperoleh sekitar laba operasional sekitar 3.500. Baik, sekian yang saya sampaikan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Eko. Mungkin hanya sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah,